Assalamualaikum Sobat Islam Gayeng semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengertian dosa jariyah dan contohnya. Dosa jariyah merupakan segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum, aturan dan syariat yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan untuk seluruh manusia, dengan kecenderungan untuk tidak melakukannya. Dosa jariyah sendiri merupakan salah satu perbuatan, di mana sebuah perbuatan dosa yang terus berkelanjutan akibat dampak dari perbuatan itu sendiri. Jariyah merupakan serapan dari bahasa Arab yang bisa mencakup beberapa arti, yang sifatnya umum dan tidak mengikat. Seperti memiliki arti mengalir, yaitu bagaikan mengalir seperti air yang tiada bertepi. Dan juga memiliki arti tiada henti, seperti seorang yang berlomba lari terus-menerus tiada henti, sampai puncak garis finish menghampiri. Dosa jariyah bisa dikatakan dosa yang berkelanjutan dan tiada berkesudahan. Dosa yang tidak akan pernah terputus, dosa yang akan menuntut dan terus-menerus mengikis kebaikan. Jadi ketika dua kata tadi digabungkan, maka pengertian dari dosa jariyah itu sendiri kurang lebih yaitu segala bentuk perbuatan yang melanggar aturan dan menentang syariat yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan, dengan sadar melakukannya secara terang-terangan, sehingga diikuti oleh orang-orang setelahnya, dan dosanya akan terus-menerus mengalir, meskipun pelaku dosa tersebut telah meninggal dunia, dan akan terus menuntut dan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah, ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. Quran Surat An-Nahl ayat 25. Pelaku dosa jariyah akan memikul dosa-dosa orang setelahnya, yaitu mereka yang selalu mengikuti apa-apa yang pelaku dosa itu kerjakan. Hal itu menunjukkan bahwa dosa jariyah diperoleh dan disebabkan seseorang menjadi pelaku utama, juga inisiator serta pencetus suatu perbuatan atau kebiasaan buruk, yang disengaja ataupun tidak, dan dalam keadaan sadar. Akibatnya, ia mendapatkan dosa yang berkelanjutan pula, karena telah membiasakan sesuatu perbuatan buruk yang tentunya melanggar hukum dan syariat yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Sebagaimana kutipan hadis Nabi yang berbunyi, "Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia mendapat dosa semisal dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim. Maka kesimpulan dari petikan hadis tersebut, yaitu kita dituntut untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap perkataan dan perbuatan yang melanggar, merusak dan buruk, yang dapat diikuti oleh orang lain. Sebab, meski pelakunya telah tiada sekalipun, ia akan menanggung dosa dari kebiasaan yang ia tinggalkan di dunia. Barang siapa yang membuat suatu kebiasaan, tradisi, sunnah yang baik dalam Islam, maka ia memperoleh pahala dari perbuatan yang ia kerjakan, dan perbuatan orang yang menirunya, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Dan, barang siapa yang membuat suatu kebiasaan buruk dalam Islam, pun ia akan memperoleh dosa dari perbuatan yang ia kerjakan, dan perbuatan orang-orang yang menirunya, tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Ini menjadi peringatan keras bagi kita semua, menunjukkan bahwa setiap kebiasaan buruk yang dilakukan dan dipelopori dengan sadar melakukannya, tanpa rasa bersalah sedikit pun di dunia ini, sehingga orang setelahnya pun mengikutinya. Maka meski ia telah meninggal dunia sekalipun, akan mendapatkan dosa jariyah. Semisal, ketika seseorang rajin ibadah, dan taat melaksanakan apa yang diperintah oleh agama, maka secara otomatis ia akan memperoleh dosa jariyah, sesaat ketika dia sudah meninggal dunia sekalipun, akibat dari perbuatan yang melanggar serta kebiasaan buruk yang pernah dia lakukan semasa hidupnya di dunia. Pernyataan di atas terkait seorang hamba yang rajin ibadah sekalipun, digambarkan bahwa mereka sebagai orang-orang bangkrut atau muflis. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian, siapakah orang yang bangkrut itu?" Mereka menjawab, "Orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki dirham, dan tidak pula memiliki harta benda." Jawaban ini disanggah oleh baginda Nabi, bahwa orang bangkrut bukanlah orang yang tidak punya dirham dan harta,
serta tidak memperoleh keuntungan dari aktivitas bisnis. Akan tetapi, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya orang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Namun ia juga datang dengan membawa dosa kezaliman. Ia pernah mencerca dan menghardik si fulan, menuduh tanpa bukti terhadap si fulan, memakan harta si fulan secara zalim, menumpahkan darah di fulan dan memukul si fulan. Maka sebagai tebusan atas kezalimannya tersebut, diberikanlah di antara kebaikannya kepada si fulan yang terzalimi. Sehingga apabila kebaikannya telah habis, dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dizaliminya, sementara belum semua kezalimannya tertebus. Diambillah kejelekan yang dimiliki oleh orang yang dizaliminya, lalu ditimpakan kepadanya, kemudian ia dicampakkan ke dalam neraka." Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa sekecil dan seremeh apapun dosa tanpa ditebus dengan taubat kepada Allah dan permintaan maaf kepada sesama, selama itulah dosa-dosa terus melekat pada diri para pelaku kezaliman tadi. Apalagi jika dosa yang dikerjakan itu menjadi sebuah kebiasaan, tradisi, dan diikuti oleh orang-orang setelahnya. Pasti dosanya akan dipikul secara berkelanjutan hingga kiamat. Maka berhati-hatilah dalam segala perkataan dan perbuatan yang kita kerjakan di dunia ini, semisal menyebarkan sebuah kabar yang dimana kabar itu belum jelas kebenarannya. Karena jika kabar itu mustahil akan kebenarannya, lalu disebar dan dibagikan kepada orang tanpa meyakini akan kebenaran informasinya, maka hal tersebut dikategorikan termasuk dosa jariah yang akan dipikul oleh penyebar kabar tersebut, meskipun dia itu telah tiada. Hakikat, ketika ada dosa jariah, maka di sana ada pahala jariah, yaitu suatu amal perbuatan atau kebiasaan orang melakukan suatu kebaikan-kebaikan yang dilakukan secara sadar, tanpa bermaksud untuk dilihat oleh orang lain, kemudian orang-orang setelahnya mengikuti apa-apa yang pelaku kebaikan itu kerjakan, maka pahala jariahlah kelak yang akan dia petik, sekalipun dia telah meninggal dunia. Kedua hal tersebut, yakni dosa jariah dan pahala jariah, memiliki sifat yang sama. Sama-sama akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat nanti. Dosa ini akan terus memberatkan timbangan keburukan di akhirat kelak, meskipun kita tidak lagi mengerjakan maksiat, atau bahkan setelah meninggalkan dunia ini. Nauzubillahi min zalik, dan begitu juga sebaliknya.